Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan lil Alamin dan pembina dan ketua pembina Yayasan Pesantren Indonesia Zaitun, pemimpin kita dan pemimpin kami semuanya yang amat terhormat dan yang kami muliakan, Syekh Dr. A.S. Panji Gumilang, Master Pertanian, Umi dan keluarga, seluruh anggota badan pendiri Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan lil Alamin dan seluruh eksponen, majelis guru, seluruh majelis asrama, serta adik-adikku dan anak-anakku sekalian, serta hadirin yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah memenuhi undangan kami, yang kali ini duduk di hadapan kami semuanya. Tamu undangan dan seluruh sahabat Syekh Az-Zaitun dan yang kami hormati, sahabat Syekh Az-Zaitun, Bapak Dr. Fuad Bawazir MA PhD, Bapak Dr. Andes Amih Al-Humami MA MAD PhD, mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Ibu Dr. Suryani Motik, wakili Ketua Kadin Pusat, Datuk Dr. MBR Agung Sedayu MBA, Konsultatif ECOSOC United Nations, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Honorary Council Negara Sierra Leone untuk Negara Republik Indonesia, serta hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama mewakili yayasan dan panitia serta sahabat sekalian, dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut, bahwa acara peringatan Tahun Baru Hijrah 1 Syuro 1442 Hijrah kali ini dihadiri oleh sejumlah 3.477 hadirin, terdiri dari 2.584 sivitas Ma'had Az-Zaitun, tamu 893 person, sodakoh atau harokah muharram sampai saat ini terkumpul sejumlah 1.319.966.000 rupiah. Berikutnya saudara dan hadirin sekalian, hari ini di tahun 2020 hingga peringatan 1 Syuro 1442 Hijrah sebagaimana yang kita sekalian peringati sekarang, kita mengalami setidaknya terdapat 7 peringatan hari-hari besar yang diperingati dan kita alami bersama. Di antaranya Tahun Baru Masehi 1 Januari 2020, meski Ma'had Az-Zaitun secara official tidak memperingatinya, namun individu-individu yang ada di Ma'had Az-Zaitun dan individualnya sesungguhnya memperingatinya. Kemudian Id Al-Fitri 1441 Hijrah pada hari Ahad 24 Mei, disusul kemudian Id Al-Adha 1441 Hijrah pada hari Jumat 31 Juli. Kemudian peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 Negara Republik Indonesia pada hari Senin 17 Agustus. Tentu masih sangat segar bagi kita, betapa tidak, karena hari yang sangat bersejarah ini baru 3 hari yang lalu kita peringati kemerdekaannya dengan tetap melaksanakan upacara di lapangan terbuka Palagan Agung selama hanya 20 menit saja. Seluruh rangkaian upacara dapat dilaksanakan secara khidmat. Dan yang kelima, yakni hari ini kita hadir di Masjid Rahmatan lil Alamin ini sempena memperingati 1 Syuro 1442 Hijrah dengan tema membangun kekuatan bangsa dalam menghadapi wabah dunia COVID-19. Dan yang keenam adalah yang spesial bagi saya,
dan sejatinya bagi kita semuanya yang hadir di sini, yakni hari ulang tahun kelahiran Ma'had Al-Zaitun, Kamis 27 Agustus. Satu pekan yang akan datang, tentu ini pun insya Allah akan kita peringati. Dan yang ketujuh, bagi saya pribadi khususnya sangat spesial, dan insya Allah juga bagi hadirin sekalian, saudara-saudara semuanya, yaitu hari ulang tahun Yaumul Wiladati Syekhuna yang amat terhormat Syekh Dr. A.S. Panji Gumilang, Master Pertanian, yang ke-74 tahun usia beliau. Beliau lahir Selasa 30 Juli 1946, meski pada catatan yang lain terdapat tanggal yang berbeda. Kiranya Allah tetap membimbing dan menjaga kita untuk tetap bersama-sama beliau dalam memperjuangkan terwujudnya pembangunan paripurna Ma'had kampus Al-Zaitun kita ini. Kemudian kami mengundang kepada yang kami hormati Bapak Fuad Bawazir, kemudian Bapak Amir Al-Umami, dan atau Bapak Suharso Munoarfa, serta yang kami hormati Ibu Motik, Ibu Suryani Motik, begitu juga Datuk Emir Agung Sidayu, untuk kiranya dapat hadir pada tanggal 6 Oktober 2020 yang akan datang. Hadir kembali bersilaturahim bersama saya di tempat ini untuk satu kegiatan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh saya. Saudara sekalian, terdapat hal menarik dan karena itu saya merasa tergerak untuk kembali mengingatkan kita bersama sebuah doa dan pesan singkat namun padat, sebagaimana Syekh Dr. A.S. Panji Gumilang selaku pembina upacara di dalam upacara 17 Agustus 2020 yang baru lalu ini. Beliau menyampaikan kepada kita senantiasa harus menjadi pembelajaran untuk kita amalkan. Saya mengutip seperti berikut. Beliau berdoa dan berpesan, semoga seluruh kekuatan kita tidak habis hanya untuk menghadapi wabah ini dengan tidak fokus, menghamburkan biaya tanpa fokus. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesadaran kepada kami dan bangsa kami agar mereka mampu menghadapi wabah ini dengan fokus, tidak membazirkan seluruh tenaga, namun dengan tenaga yang ada. Maju ke depan, menghadapi serangan wabah dengan mengikuti aturan ilahi. Tuhan yang Maha Esa, yang kami yakini sebagai dasar negara Republik Indonesia, yakni sebuah protokol menghadapi segala sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kemudian beliau melanjutkan, jangan lengah dengan adanya wabah ini, jangan menghancurkan negara kita, jangan menghancurkan kekuatan kita, jangan menghancurkan ekonomi, jangan menghancurkan pendidikan kita. Pendidikan kita kedepankan, ekonomi kita bangun untuk memperkuat negara kita. Dengan demikian, negara menjadi kokoh kuat, rakyat menjadi kokoh kuat, terdidik dengan baik. Bukan justru sebaliknya. Dengan COVID-19 ini, resesi bertambah meningkat, pendidikan bertambah merosot, maka hancurlah. Akhirnya wabah ini menang dengan kemenangan hilang gemilang. Karena itulah kita harus melawan dengan menjalankan protokol yang telah Tuhan berikan kepada kita sekalian. Selanjutnya pesan yang tidak boleh kita abaikan pula adalah jangan pernah berhenti membangun, jangan pernah lengah mendidik, jangan pernah lengah kepada kesehatan diri dan negara kita. Seyogyanya bagi kita, pesan Syekh Al-Zaitun yang saya sindir itu kita maknai sebagai nilai pembelajaran hidup kita, sekaligus menjadi amanat dan atau instruksi bagi kita dalam berbagai aspek kegiatan kita dimanapun kita berada. Saudara, selain daripada itu, nilai penting yang Syekh ajarkan kepada kita
sebagai pedoman dan sikap karakter kita adalah mengamalkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian sebagai bekal prinsip melewati dan melalui aspek-aspek kehidupan kebersamaan kita. Benar bahwa saat ini kita tengah berada dalam situasi darurat kesehatan dengan adanya COVID-19, tetapi tidak sepatutnya menjadi difficult time, sehingga dengannya program sebagaimana diamanatkan kepada kita terhambat. Namun seyogyanya adanya COVID-19 justru menjadi momentum terjadi dan terwujud nilai toleransi dan perdamaian pada kita sekalian dan umat bangsa Indonesia. Saya merasa turut terharu dengan telah terjalinnya suatu perjanjian damai dua negara yang selama lebih dari 3 dasawarsa lamanya berseteru satu dengan yang lainnya, yaitu Israel, Benyamin Netanyahu, dan United Arab Emirates, Al-Imarah Al-Arabiyyah Al-Muttahidah, Muhammad bin Said. Perdamaian ini proses dan terjadinya diprakarsai oleh Presiden Donald Trump. Suatu peristiwa sejarah internasional yang kita ketahui, yang kejadiannya mulai dari proses hingga terjadinya justru di saat COVID-19 dan yang terpapar lebih banyak daripada bangsa Indonesia. Menurut kebanyakan orang adalah difficult time. Peristiwa ini terjadi sungguh memiliki keselarasan dengan visi Syekh Az-Zaitun Dr. A.S. Panji Gumilang, di mana beliau pernah mengatakan kepada kita bahwa peace agreement is law for better than war declaration. Mereka mampu berbuat untuk perdamaian dunia serta mewujudkan sejarah perdamaian dunia, khususnya Arab dan Israel. Jadi, jika dengan berdamai saja kita bisa melakukan segala sesuatu, untuk apa kita berperang? Untuk apa kita harus bertikai? Itulah yang harus kita lakukan. Untuk semua sahabat Az-Zaitun, dari saya khususnya, jangan pernah mengucapkan ucapan-ucapan kedengkian, sekecil apapun, karena apa yang Anda ucapkan, dimanapun, di ruang-ruang apapun, termasuk di ruang media sosial, adalah menunjukkan betapa karakter dan perilaku sesungguhnya. Al-insanu bitafkir, wallahu bitadbir. Al-insanu abdul ihsan, al-harakatu barakah. Innamal umamu akhlaqu ma baqiya, fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Demikian mewakili sahabat eksponen dan panitia serta segenap sivitas Mahat Az-Zaitun disampaikan apabila dalam penyambutan penyelenggaraan dan penyajian serta hal-hal lain terdapat kekurangan sempurnaan di dalamnya, dengan ketulusan dan kerendahan hati kami mohon kiranya maklum. Aqulu qouli hadza, azanallahu wa iyyakum ajmain. Hadza wallahu yar'ana wa yahfaduna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka.